Sekarang mari kita membahas nafsul mutmainnah itu bagaimana sifat mereka. Maka diterangkan di sini. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang dan tentram ketika dia berzikir kepada Allah. Artinya dia merasakan ketenangan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham ya, zikir itu kan maknanya banyak. Zikir itu mengucapkan kalimat thayyibah, itu zikir. Merenungkan tentang asmaullah dan sifat-sifatnya itu juga zikir. Terus memikirkan tentang pahala atau tentang ketaatan dan dosa yang harus dia tinggalkan, itu juga bagian dari zikir lah. Dan puncak dari zikir itu adalah membaca Al-Quran. Kalau ada seseorang ingin mendiagnosa bahwasanya dia itu pemilik jiwa yang tenang, maka indikator pertama pemilik jiwa yang tenang itu adalah mereka merasakan ketenangan yang tidak mereka rasakan ketika mereka tidak berzikir kepada Allah. Kenikmatan yang dia rasakan ketika berada di majelis ilmu tidak bisa dikalahkan oleh kenikmatan yang lain, karena majelis ilmu adalah bagian dari zikir. Jadi akhirnya orang apabila nafsunya sudah menjadi nafsu yang tenang, ada sebuah ketenangan yang dia dapatkan kalau dia sudah terlibat kepada sebuah taklim, ada sebuah majelis ilmu. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak perlu diproklamirkan kepada setiap orang. Dia sendiri yang jujur menilai. Kalau saya nggak ikut taklim itu rasanya ada yang kurang. Saya sering sekali mendapati bapak-bapak, ada ibu yang berkata, saya tuh kalau nggak taklim 2 hari, 3 hari ada yang kurang, Ustaz. Kalau memang jujur, dan saya sih insya Allah berprasangka benar bahwasanya ini jujur. Kalau memang perkataan ini benar adanya, maka ini indikator bahwasanya pemilik hatinya berada pada hati yang betul-betul memiliki kecondongan kepada nafsul mutmainnah. Kalau ada orang yang jauh dari majelis ilmu, jauh dari taklim, jauh dari zikir, jauh dari masjid, dan dia merasa tidak ada yang masalah pada hidupnya, walaupun berhari-hari tidak datang ke masjid, seminggu doang nggak pernah datang ke masjid kecuali hari Jumat, tidak ada hajat baginya untuk datang ke majelis ilmu, tidak ada keperluan baginya untuk datang ke majelis taklim, tidak ada upaya bagi dia untuk menghadirkan zikir-zikir yang dia terus senandungkan kepada Allah, dan dia merasa tidak ada masalah pada hidupnya ketika tidak melakukan itu, dan dia merasa biasa, tidak ada yang merasa kurang ketika tidak melakukan aktivitas yang tadi, berarti fix dan confirm dia bukan pemilik nafsul mutmainnah. Ya, kalau ada di antara kita yang sudah ngerasa, Masya Allah saya kok tenang kalau ngaji ya, taklim gitu ya. Ada kecondongan jiwamu sudah mengarah kepada nafsu mutmainnah. Jangan sombong, tapi bersyukur sama Allah. Ya, waduh saya tenang gitu. Makanya kalau saya melihat ya, ada orang ngaji gitu, datang dari tempat yang jauh gitu, kok dia ngaji tetap mengalahkan semua hambatan yang dia miliki, dan hambatan itu dihilangkan olehnya untuk datang ke majelis ilmu. Saya tuh selalu berprasangka orang ini sebenarnya sudah memiliki kecondongan kepada jiwa yang tenang. Karena apa? Karena seluruh hambatan dia untuk datang ke majelis taklim dikalahkan semua hambatan itu dengan dia terus mendatangi majelis ilmu. Saya kadang-kadang kalau pas lagi ngajar gitu ya, dulu pas offline gitu, atau pas offline di kompleks saya di Masjid Baitur Rahman. Ada orang datang ngomong, saya dari Depok Ustaz, saya dari Jakarta. Padahal kajian subuh hari Jumat, bukan weekend ya, ini weekdays. Hari Jumat datang. Kalau saya melihat dan mereka bercerita dari mana mereka, saya lalu bertanya, berangkat dari rumah jam berapa Pak? Ada yang mengatakan jam 4, ada yang setengah 4. Berarti kan bangun sudah jam 3, sudah bangun. Mengalahkan kantornya, mengalahkan malasnya, keluarkan mobil, masuk keluar tol dalam kondisi sepi dan sendirian gitu. Kalau saya sering kalau dengar kayak gitu tuh, oh ini sudah mengarah kepada kecondongan nafsul mutmainnah. Dia merasa tenang di dalam dia berzikir kepada Allah. Ya. Maka itu merupakan salah satu di antara cakupan pemilik kepada nafsul mutmainnah. Maka rindu berjumpa dengannya, jinak ketika dekat dengan Allah, maka itulah yang memiliki sebuah nafsul mutmainnah. Ibnu Abbas itu kemudian menafsirkan bahwasanya nafsul mutmainnah itu musaddiqah. Nafsul mutmainnah itu selalu membenarkan. Ya, artinya dia selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memberikan sebuah tambahan sifat
Selain dari merasa tenang ketika mereka berada di taman-taman ilmu dalam upaya mereka berzikir kepada Allah, maka itu adalah pemilik jiwa yang tenang. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan nafsul mutmainnah itu adalah nafsul musaddiqah. Maka dia memiliki sebuah konsep hati dan pikiran yang selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak ragu terhadap setiap ayat dan tidak ragu kepada setiap hadis. Bahwasanya setiap ayat ataupun setiap hadis yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka dia memberikan keimanan dan memberikan kepercayaan serta membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang menjadikan kita harus mengerti, membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya itu merupakan salah satu sifat terpuji yang Allah sampaikan kepada kehidupan orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu kalau sudah membaca Al-Quran dan sudah membaca Al-Hadis, maka dia membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa dia merasa ragu dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun dia menjumpai bahwasanya yang trending dan viral tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia merasa tenang, dia merasa cukup kebersamaan yang dia bangun bersama dengan ayat dan hadis, walaupun berseberangan dengan jutaan manusia yang ada dalam kehidupan ketika dia membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang disebut dengan definisi dari pemilik jiwa yang tenang. Maka dia tidak ragu dengan apapun yang dia benarkan selalu ketika mendapati ayat ataupun mendapati hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya Masya Allah, berbicara dengan orang yang tidak memiliki sebuah komitmen untuk membenarkan Allah dan Rasul-Nya, itu tidak bisa disatukan dengan orang yang memiliki komitmen kuat terhadap kitabullah dan hadis. Itu biasanya omongannya tidak akan ketemu. Kalau boleh saya menyampaikan masukan ya, kadang-kadang kan di ruang-ruang publik, di media, televisi, banyak sekali mempertemukan orang dalam wacana dialog dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita sering sekali menjumpai dialog-dialog yang akhirnya ujungnya menjadi debat kusir, menjadi sarana untuk emosi. Karena memang titik tolaknya sudah berbeda. Yang satu titik tolaknya tidak ada komitmen untuk membenarkan Allah dan Rasul-Nya dari ayat ataupun hadis. Yang satunya memiliki komitmen untuk membenarkan. Terlepas dia salah, terlepas dia pasti punya kekurangan. Orang yang memiliki nafsul musaddiqah, membenarkan perkataan Allah dan Rasul, itu bukan berarti tidak melakukan dosa. Mungkin dia masih melakukan dosa dan masih melakukan kemaksiatan. Tapi basic hatinya dan basic pengirannya itu selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya. Ya, walaupun mungkin ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan dan itu merupakan fitrah dari kelemahan kita selaku manusia. Ya. Maka itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang yang selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya, walaupun dia belum melakukannya, tetapi di dalam hatinya dia sudah membenarkan dan dia tidak mendustakan ayat itu, dia tidak menolak ayat tersebut, maka di dalam hatinya basicnya dia sudah betul-betul membenarkan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, ya, itu merupakan nafsul musaddiqah.